Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Ano, dan kali ini yang bakal kita bahas adalah di depan sini ada dua ya, gimbal stabilizer buat handphone. Kedua-duanya buat handphone, support buat handphone yang ukurannya ya kurang lebih sebesar ini 6 inci, termasuk buat handphone yang sekarang kita pakai buat ngambil gambar. Untuk yang warna hitam ini adalah Zhiyun Smooth 4. Kita udah pernah bahas di video sebelumnya juga. Lalu kemudian yang ada di sebelah kanan kalian ini adalah DJI Osmo Mobile SE. Ini harganya kurang lebih 2 jutaan pada saat awal munculnya. Yang ini harganya 1,4 jutaan, hampir 1,5 jutaan. Dan yang lebih menarik lagi adalah ini Osmo Pocket ya. Barangnya dari sini. Sayangnya dia nggak ada tripodnya. Kita diriin kayak gini aja kurang lebih. Takut jatuh. Jadi ini adalah Osmo Pocket yang seri pertama. Sebenarnya sekarang udah ada Osmo Pocket seri kedua, kalau nggak salah harganya main di 6 jutaan, 5, 6, 7 jutaan kurang lebih tergantung paket pembeliannya. Dan si Osmo Pocket ini adalah salah satu yang banyak memberikan kontribusi pada video-video YouTube channel A4 Otomotif yang terakhir kita buat. Dan sekedar informasi, si Osmo Pocket ini itu awalnya muncul di harga 5 jutaan kurang lebih yang seri pertama, yang seri kedua itu di angka 8 jutaan. Dan ini kemarin kita belinya bekas. Ini juga bekas dari teman, kalau ini bekas dari orang lain. Waktu itu dapatnya dari marketplace juga. Harganya 2 jutaan dan selama ini saya pakai kurang lebih setahun lebih kurang lebih setahun, hampir 2 tahun saya pakai, dan udah banyak, bahkan udah ratusan video yang dihasilkan dari DJI Osmo Pocket ini. Saya termasuk pengguna DJI ini. Kemarin saya beli Zhiyun karena teman yang ngerasa bosan gitu, Zhiyunnya di rumahnya dibeli lalu kemudian gak kepake. Akhirnya udahlah, daripada numpuk di rumah berdebu, dia taunya saya bikin video, ya udah ditawarin saya. Waktu itu ditawarin 500, saya tawar lagi 250.000 dan dikasih sama dia. Ya itulah teman yang baik. Akhirnya benda ini pindah ke saya, dan sekarang yang saya bahas adalah si Osmo Pocket ini. Nah, sama seperti kameranya ini, boxnya juga sangat amat kecil, kayak ginian aja, sangat amat kecil. Tapi bedanya kalau yang ini mesti dipasangin mesti dipasangin handphone buat kameranya. Kalau ini udah dengan kameranya, jadi bener-bener ya kamera pocket lah kayak gitu. Dan itu yang membuat saya tertarik sama si stabilizer ini. Dan kalau kita lihat ini ada tempatnya. Nah, ini bagian dalamnya sini buat ngeletakin barangnya, termasuk di sini buat case-nya. Jadi dia punya hard case. Ini ada Osmo Shield. Kemarin udah dapat Osmo Shield ya. Ini Osmo Shield ya, kurang lebih kayak gitu lah. Lalu kemudian ini ada lensa film. Ada ininya ya. Ada anti goresnya, kemarin udah dipasangin anti gores. Lalu kemudian ini pada saat itu pembeliannya, dari saya nih, kemarin belinya 2 juta nih, transfer dari saya. Ini dibelinya itu pada tanggal 15 bulan 2 tahun 2022. Sekarang setahun lebih, udah banyak video yang dihasilkan di A4 Otomotif barang ini. Terus ini adalah kitab-kitab sucinya ya, sangat amat praktis ya untuk ininya. Untuk barang-barangnya ini sangat amat praktis menurut saya. Cuman segini aja. Iya ya, cuman segini. Di bagian belakang nggak ada lagi, kosongan di bagian belakang. Ya kayak gitulah. Lalu kemudian kenapa saya akhirnya mengupgrade lagi, atau apa yang membuat berbeda penggunaannya di antara ketiga grip ini. Tapi sebelum kita bahas ini, tak taruh di bagian sini aja. Ini nggak bisa diri soalnya. Ya kayak gitu. Terus untuk isi dalamnya ini kita dapat case-nya juga kemarin, dan ini pembeliannya memang masih dapat case-nya. Jadi ini kelebihannya pastinya karena sangat praktis, tinggal masukin ke sini. Ini akan membuat
Osmo Pocketnya jadi sangat terlindungi dari benturan-benturan samping dan seterusnya, dan ini sangat mudah buat dikantongin, even di saya nggak bisa dikalungin ya, ini even dimasukin ke pergelangan tangan sambil kita jalan-jalan kayak gini juga, ini sangat amat praktis. Dan untuk bagian dalamnya, untuk penggunaannya juga sangat amat praktis, tinggal keluarkan lalu kemudian pencet tombol power, maka dia akan ready to use, yes, kayak gini. Dan ini sangat amat mudah penggunaannya. Ada banyak fitur-fitur yang ada di dalamnya, tapi mesti ditambahin penyimpanan eksternal ya. Dan ini untuk penyimpanan eksternalnya saya pakai yang 60 GB. Itu udah sangat cukup untuk saya membuat video-video yang selama ini juga sudah banyak menghiasi list video saya di YouTube channel A4 Otomotif, termasuk di A4 Ano. Ini ada beberapa video yang saya buat pakai si Osmo Pocket ini, termasuk si si Zhiyun Smooth 4 ini. Nah, nanti bakal kita pakai yang ini juga. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa mesti pakai Osmo Mobile ini? Osmo Pocket ini. Jadi Osmo Pocket ini sekali lagi adalah stabilizer yang udah include dengan kamera yang pastinya akan sangat mudah untuk penggunaannya dan sangat praktis. Cuman ini kesulitannya adalah kan layarnya sangat kecil. Layarnya hanya segede ini, layarnya kecil sekali. Jadi susah untuk kita melihat overview pada saat kita shoot gambar, apalagi kalau misalkan kelihatan udah terganggu, jadi rada susah. Lalu kemudian yang kedua, kalau misalkan saya bikin video dengan durasi rata-rata range-nya 10-15 menit, ini hanya bisa untuk 5 video kurang lebih. 5 apa 6 video maksimal untuk sekarang ya. Maybe karena penggunaannya udah lama, baterainya udah rada kalah, jadi kayak gitu. Nah, kalau dari sisi kepraktisan dengan kualitas kamera sih sebenarnya udah sangat bagus, karena ini bisa buat 4K 30 fps kalau nggak salah. Kalau untuk yang Full HD bisa 60 fps. Itu udah sangat cukup untuk kita bikin konten di YouTube menurut saya. Lalu kemudian setelah punya ini, kenapa ini menjadi lebih menarik? Ini tentu menjadi lebih menarik kalau misalkan kita butuh kepraktisan pada saat kita shoot gambar dari kamera handphone. Kalau ini kan mesti selesai kita ngambil gambar dari sini, mesti cabut memorinya atau colokin ke laptop, copy, lalu kemudian paste ke handphone untuk ngeditnya di handphone. Atau misalkan memori dicabut pakai OTG adapter kayak gitu, lalu kemudian sambungkan ke handphone, copy filenya melalui handphone. Itu menurut saya sedikit rada ribet. Kalau ini pakai yang kayak ginian, itu selain daripada keunggulan-keunggulan yang saya udah bahas di video sebelumnya, ini lebih praktis. Jadi kalau misalkan kita pasangin ke handphonenya misalkan handphone kayak gini, kita pasangin masuk ke dalam. Nah, ini kita pasangin masuk ke dalam kayak gini, tag, lalu kemudian kita shoot gambar atau shoot video sesuai dengan kebutuhan konten kita. Selesai itu bisa dibuat, ya kalau untuk handphone ya bisa lah bikin sekitar 6-7 video ya, 7-8 video dengan durasi rata-rata 10-15 menit ya. 10 kali 7 70 ya, 70 menit itu sekitar ya 1 jam 10 menit ya, 1 jam setengah shoot video. Harusnya sih handphone masih bisa, dan itu yang membuat saya akhirnya membeli ini juga. Dan praktis sekali untuk selesai kita ngambil gambar melalui kamera handphone kita, itu langsung editing di handphonenya. Setelah selesai editing di handphonenya, langsung upload videonya juga di handphone. Jadi menurut saya ada banyak kepraktisan yang saya dapatkan kalau misalkan saya pakai handphone untuk shoot gambar, pakai handphone untuk editing gambarnya, dan untuk postingnya. Jadi itu lebih praktis. Kenapa akhirnya saya menggunakan si DJI Osmo Mobile ini? Selain itu juga karena ini harganya murah, 1,4 jutaan aja. Bahkan lebih mahal yang ini, yang mungil ini, ketimbang si Osmo Mobile ini. Tapi ini bisa buat saya pakai lebih praktis. Selain itu juga karena kualitas kameranya si Osmo Mobile ini bisa di-upgrade sesuai dengan kebutuhan kita. Tinggal ganti handphone ya, sekalipun ya lebih mahal ganti handphone sekarang ketimbang beli yang baru Osmo Pocket. Osmo Pocket yang baru tuh sekarang main 6-7 jutaan lah kurang lebih, dapat yang seri 2. Osmo Pocket seri 2 itu kualitas kameranya juga lumayan. Tapi kalau misalkan dibandingkan sama kualitas kamera handphone, ada beberapa handphone yang kualitas kameranya pasti jauh lebih bagus daripada kualitas kameranya DJI Osmo Pocket. Untuk yang ini,
Kemarin sebenarnya karena murah aja saya belinya. Saya nggak begitu familiar sama Zhiyun sebenarnya. Tapi ya karena murah dan ini bekas ditawarin sama teman, saya beli juga. Dan untuk yang ini bagus sebenarnya untuk membuat membuat video-video yang lebih profesional, buat B-roll atau buat shoot-shoot yang lebih menarik untuk dilihatnya. Ini cocok juga, tapi sekalipun fungsinya ini bisa dipakai di sini juga. Ini ada kelebihannya juga, selain dia materialnya yang lebih kokoh, ini lebih kokoh juga kalau kita rasa, kalau kita bandingkan sama yang ini. Ini kayak plastik yang biasa banget ini ketimbang sama yang ini. Tapi ya sekali lagi semua ada fungsinya sesuai dengan kebutuhan. Ya, itu yang bisa mungkin saya sharingkan atau saya bagikan ke teman-teman semua. Sekali lagi buat teman-teman yang ngerasa butuh Grab atau butuh semacam peralatan atau tools untuk membuat kreasi video, silahkan dicek. Ada banyak reviewer yang membahas tentang produk-produk seperti ini. Ini saya bahas hanya sekedar pengalaman aja. Saya bukan reviewer profesional di dunia teknologi kayak gini, tapi mudah-mudahan nanti bisa untuk ngebahas teknologi juga. Jadi di YouTube A4 Otomotif Bahas Mobil, di sini untuk bahas apa aja lah yang berkaitan dengan kesehariannya si Anno ini. Nah, itu yang bisa kita update kali ini. Kalau ada yang keliru dan salah mohon dimaafkan, dan kita ketemu pada ulasan seru menarik berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.